Oke, nah di sini kita punya soal mengenai sifat koligatif larutan ya. Seorang siswa membuat larutan oralit dengan memasukkan 11,7 gram garam natrium klorida dan 68,4 gram gula atau C12H22O11 dalam 2 liter air. Jika diketahui KB ini tetapan kenaikan titik didih ya, 0,52 derajat Celcius per molal. Larutan tersebut akan mendidih pada suhu. Nah, di sini udah diketahui atom relatif dari natrium, klor, karbon, hidrogen, oksigen, dan di sini juga udah ada rho air 1 gram per mililiter ya. Oke. Nah, kalian harus tahu ya, ini kan larutan oralit ya. Artinya kan gabungan gitu. Gabungan nih. Larutan antara natrium dan gula ya. Nah, natrium klorida ini kan termasuk elektrolit kuat, iya kan? Sedangkan gula ini termasuk ke dalam non elektrolit. Jadi dapat disimpulkan ini ada faktor Van Hoff-nya, derajat disosiasinya itu 1, ya ini kan elektrolit kuat, ini non elektrolit, otomatis derajat disosiasinya 0. Sehingga tidak perlu faktor Van Hoff-nya kayak gitu. Oke. Nah, oke, yang ditanya di sini larutan tersebut akan mendidih pada suhu, berarti TB ya, TB larutan. TB larutan. Ini yang akan ditanya ya. Oke, berarti ini gabungan ya. Nah. Oke. Nah, di sini karena ini gabungan ya, rumus umum delta TB ya, delta TB. Rumus umumnya itu kan molalitas kali KB ya. Ini buat non elektrolit. Kalau elektrolit ya, ini sekali lagi ini buat non elektrolit. Kalau elektrolit ya udah ini dikali I. I itu faktor Van Hoff ya. Nah, ini untuk elektrolit kalau ditambah I. Kalau non elektrolit cukup sampai KB aja. Nah, yang kedua rumusnya itu TB larutan ya dikurang TB pelarut. Nah, oke, titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Jadi buat kenaikan titik didih rumusnya itu ada 2 yang harus kalian ingat ya. Ini. Oke, karena ini kan oralit nih ya, gabungan gitu. Nah, berarti molalitasnya ini juga gabungan ya. Nah, kita jawab ya. Delta TB. Nah, oke, ini untuk elektrolit ya, sedangkan untuk non elektrolit M kali KB. Nah, ini non elektrolit, ini elektrolit. Nah, oke, jadi karena ini 11,7 ya. Nah, oke, molalitas itu kan massa terlarut ya, massa terlarut. Terlarut di sini kan natrium klorida dan gula ya. Jadi ini 11,7 ya. Langsung aja ya. Dibagi molekul relatif dari natrium klorida 23 ditambah 35,5 berarti 58,5 ya. 58,5. Karena ini elektrolit otomatis dikali dengan faktor Van Hoff ya kan. Nah, kita lihat ya faktor Van Hoff-nya ini berapa. Nah, faktor Van Hoff yaitu kan I sama juga dengan 1 plus N kurang 1 kali alfa. Nah, alfa ya. I sama juga dengan 1 plus ya N kurang 1, ini kan 1 nih. 1 ya dikali alfa. Nah, N ini dapat kita peroleh dari ini ya. Kita uraikan nih. Nah, NaCl itu kalau kita uraikan kan menjadi Na plus plus Cl minus. Nah, kita ambil koefisiennya ya. Ini kan 1 nih. Ya. Ini juga 1, kita ambil koefisiennya ya. 1 tambah 1 kan 2. Jadi N-nya ini kita masukin 2. 2 dikurangi 1 dikali ini alfanya, karena ini elektrolit kuat ya udah
pasti 1 gitu. Jadi I-nya kita peroleh 2 gitu ya. Nah, ini faktor Van Hoff atau I. Nah, ya udah kita masukin aja 2 ke sini ya. Karena elektrolit kuat ya udah pakai faktor Van Hoff gitu. Nah, ditambah ya massa dari gula 68,4 ya dibagi molekul relatifnya. Kita cari dulu ya molekul relatif dari gula. C-nya di sini kan ada 12. Nah, 12 kali 12 kan 144. Tambah 22 ya, H-nya itu kan 1 ya, atom relatifnya. 22 kali 1 kan 22. Habis itu oksigen 11 kali 16 176 ya. Nah, 428 ya. 426 ya, 6 tambah 6 kan 2, nik 1 8 10 14, nik 1 2 3 3 4 2 ya. Nah, jadi molekul relatifnya di sini ya. Nah, 342 dikali ya. Oke. Nah, dikali 1000 dibagi massa pelarut dalam satuan mililiter. Nah, ini berarti kita jadiin mililiter ya. Air itu kan berperan sebagai pelarut. Jadi 2000 ya, 2000 mili. Nah, habis itu dikali dengan KB. KB-nya di sini 0,52. Nah, dikali I. I itu faktor nggak perlu ya. I. Sorry karena I-nya di sini kan udah masuk ke sini ya. Nah, buat elektrolit yang non elektrolit nggak perlu ya. Nah. Oke, sehingga delta TB ya. Nah, ini kalau kita hitung-hitung. Oke, bentar gengs ya. Dapat berapa nih? Nah, kalau kita hitung-hitung ini dapatnya 0,4 ya. 0,4 ini 0,2. Nah, ini setengah ya. 0,52. Nah, sehingga delta TB kita peroleh. Oke, ini 0,6 0,3 berarti ya kan. 0,6 dibagi 2 0,3 dikali 0,52. 6 15 ya. 1 2 3 angka di belakang koma berarti 0,156 derajat Celcius. Nah, jadi delta TB sama juga dengan 0,156 derajat Celcius. Kayak gitu ya. Nah, oke, delta TB itu kan sama juga dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Iya kan? Nah, delta TB-nya di sini kan 0,156 derajat Celcius. Yang ditanyakan TB larutan. Nah, dikurang. Nah, pelarutnya tadi kan air. Titik didih air itu 100 derajat Celcius. Sehingga titik didih larutan itu sama juga dengan, nah, oke, ini sama juga dengan 100 derajat Celcius ditambah 0,156 ya, sehingga jawabannya 100,156 derajat Celcius. Ini ya, 100,156 derajat Celcius. Jawabannya yang C, kayak gitu ya. Oke gengs, terima kasih telah menonton video ini ya, sampai detik ini. Kalau belum paham, tanyakan aja di kolom komentar bagian mana sih yang kalian belum paham. Kalau saya bisa jawab pertanyaan kalian, insya Allah saya jawab ya. Karena sudah masuk waktu ibadah ya, saya cukupkan videonya sampai di sini ya. Oke, ini rumus yang harus kalian hafal ya. Titik didih air, ingat-ingat 100 derajat Celcius. Titik beku air, ingat-ingat 0 derajat Celcius ya. Penting nih ya. Penting.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.